Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera dan Presiden menegaskan saat ini fokus ke pemulihan. Sidang Kabinet Penanganan Bencana digelar di Istana Negara Jakarta dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih. Dan dalam sidang, Presiden menjelaskan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Presiden menegaskan Indonesia masih bisa menangani bencana Sumatera tanpa bantuan asing. Kemudian baru saja kita saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Sebuah jembatan gantung putus diterjang banjir dan material barongan bambu di Jember, Jawa Timur. Detik-detik robohnya tiang jembatan terekam kamera warga. Semua jembatan gantung yang berada di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, putus akibat terjangan banjir Sungai Bedadung. Warga yang berada di sekitar lokasi panik dan segera berlarian. Derasnya air dan sejumlah barang yang hanyut membuat jembatan gantung roboh hingga terputus. Selain memutus jembatan, tinggi air sungai juga menggenangi komplek makam di dekat lokasi. Warga juga terpaksa harus memutar hingga jarak tempuh belasan kilometer. Sementara sejumlah desa di 4 kecamatan di Jemberana, Bali kembali terendam banjir. Luapan air berasal dari aliran sungai hingga meluber ke rumah warga dan akses jalan nasional Denpasar Gilimanuk. Kondisi diperparah dengan tersumbatnya gorong-gorong oleh potongan kayu. Di tengah hujan deras, petugas dan warga berjibaku membersihkan sampah dan potongan kayu dari aliran sungai dan jalan. Banjir menutup akses jalan desa. Sejumlah pengendara motor nekat menerobos genangan air. Tim Liputan iNews melaporkan. Diminta menunggu selama 18 jam tanpa kejelasan, sejumlah penumpang mengamuk di Bandara Domine Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya.
Bahkan salah satu penumpang rute Surabaya Samarinda justru terbawa ke Sorong. Sudah pasti. Itu kliniknya 10.30. Saya tanya sudah kliniknya. Adu mulut terjadi antara penumpang dengan pihak maskapai. Lantaran penumpang harus menunggu selama 18 jam di Bandara Domi Edward Osok Sorong. Meski telah menunggu berjam-jam, mereka tetap tidak mendapat kepastian kapan akan berangkat. Tunggu lama, tidak ada solusi oke lah, kalian juga bukan lihat solusi karena bosnya lagi bukan lagi. Penundaan panjang ini bermula dari adanya informasi cuaca ekstrim di Ambon. Angin kencang dan jarak pandang terbatas membuat pesawat gagal mendarat di Bandara Patimura Ambon. Demi keselamatan penerbangan, pilot memutuskan return to base kembali ke Bandara Deo Sorong. Keputusan ini berdampak langsung pada penerbangan lanjutan yang akhirnya ikut tertunda hingga lebih dari 1 hari. Namun persoalan tidak berhenti di situ. Seorang penumpang rute Surabaya Samarinda mengaku ikut terbawa ke Sorong dan diminta untuk membeli tiket baru. Hingga kini pihak maskapai belum bersedia memberikan keterangan resmi. Mas, nggak mau kasih keterangan? Nggak mau Pak, masih ada di atas saya. Iya. Para penumpang berharap maskapai bersikap lebih transparan, memberikan informasi yang jelas, serta memenuhi hak-hak penumpang sesuai ketentuan penerbangan yang berlaku. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang influencer Firdian Aurelio melaporkan saat ini listrik masih belum menyala merata di sejumlah wilayah pengungsi di Aceh. Salah satunya di Desa Pahlawan, Aceh Tamiang. 7 hari pertama bencana ekologis ini, betapa mengerikannya dan Ya, beginilah kondisi di kawasan Desa Pahlawan Aceh Tamiang yang disampaikan influencer Firdian Aurelio di media sosialnya. Pada malam hari Desa Pahlawan Aceh Tamiang masih gelap. Padahal sebelumnya listrik sempat menyala namun keesokan harinya ternyata kembali padam. Persoalan listrik ini masih menjadi masalah bagi para pengungsi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Benar-benar ketakutan. Bayangin 7 hari pertama bencana ekologis ini, betapa mengerikannya. Sabar ya ibu-ibu ya. Sementara itu beginilah ucapan syukur dari para ibu di Benar Meriah, Aceh Tengah. Setelah berhari-hari mereka harus memasak di dapur umum untuk para pengungsi tanpa listrik dan penerangan. Gelap gulita di malam hari. Dan akhirnya genset dari donasi menyala dan membuat dapur umum terang benderang. Meski sederhana, hanya lampu saja yang menyala, namun rasa bahagia hingga ada yang menangis haru ini diungkapkan para ibu dan viral di media sosial.